Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mizaki dengan nomor induk mahasiswa 1908101187 PAIE semester 4. Di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai model pembelajaran Jigsaw dan model pembelajaran Number It Together untuk memenuhi tugas individu mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran PAI yang diampu oleh dosen Ibu Maryam Munjiat. Yang pertama mengenai model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw adalah tipe model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot Aronson. Model pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap kegiatan pembelajarannya. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya. Pada model pembelajaran ini, keaktifan siswa itu nomor pertama atau yang disebut dengan student content. Dengan dibentuknya kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan sekitar 3-5 orang yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal adalah kelompok awal siswa terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli yang dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan latar belakang. Guru harus terampil dan mengatur latar belakang siswa agar terciptanya suasana yang baik terhadap setiap anggota kelompok. Sedangkan kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari kelompok lain atau kelompok asal yang ditugaskan untuk mendalami topik yang akan dibahas dalam materi yang akan diajarkan. Terus di sini ada langkah-langkah dalam pembelajaran model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama yaitu awal kegiatan pembelajaran. Yang terdapat poin yang pertama yaitu persiapan pembelajaran. Di sini ada 3. Yang pertama itu melakukan pembelajaran pendahuluan, dan yang kedua yaitu penyampaian materi. Yang ketiga membagi siswa dalam beberapa kelompok, dan yang terakhir yaitu menentukan skor awal. Dan yang kedua yaitu rencana kegiatan pembelajaran. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik yang akan dibahas. Yang kedua yaitu anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang akan dibahas. Yang ketiga, siswa atau kelompok ahli kembali ke masing-masing kelompok. Dan yang keempat, siswa mengerjakan tes individu atau kelompok yang mencangkup semua topik yang sudah dibahas. Dan yang terakhir yaitu pemberian penghargaan kelompok berupa skor individu dan skor kelompok sebagai penghargaan siswa terpandai. Dan yang ketiga yaitu sistem evaluasi pembelajaran. Di sini ada 2 dalam sistem evaluasinya. Yang pertama yaitu sistem evaluasi ini ada 3 cara yang dilakukan. Yang pertama mengerjakan kuis individual yang mencakup semua topik yang sudah dibahas tadi. Dan yang kedua yaitu membuat laporan mandiri atau kelompok. Dan yang ketiga yaitu presentasi. Dan yang kedua yaitu mengenai sistem evaluasi yaitu materi evaluasi. Materi evaluasi ini juga mencakup dua poin. Yang pertama yaitu pengetahuan, dan yang ketiga yaitu proses belajar yang dilakukan oleh semua kelompok ahli atau kelompok siswa. Dan yang kedua mengenai model pembelajaran Number It Together. Model pembelajaran ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. Namun spesifik dan segi pelaksanaannya sedikit berbeda dengan model pembelajaran kooperatif yang lainnya. Model pembelajaran ini dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai salah satu alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Spencer
Kagan pada tahun 1993 untuk melibatkan banyak siswa dan dalam mengikuti, menelaah dan tepat dalam pemahaman mereka terhadap isi pelajaran yang sedang dipelajari tersebut, sehingga siswa dapat mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran yang sedang dipelajari tersebut. Yang kemudian langkah-langkah dalam model pembelajaran number head together, yaitu ada 7 fase. Yang pertama, fase penomoran. Dalam fase ini kegiatan yang dilakukan guru ialah membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan membagi sekitar 4-5 orang dalam tiap kelompoknya. Dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan. Dalam fase yang kedua ini, kegiatan guru selanjutnya adalah memberikan sebuah pertanyaan kepada tiap-tiap kelompok siswa. Terus yang ketiga, fase ketiga yaitu berpikir bersama. Dari pertanyaan tersebut, kemudian siswa dan tiap-tiap kelompoknya mendiskusikan. Yang keempat yaitu menjawab. Pada fase ini, kegiatan guru itu memanggil suatu nomor tertentu dengan cara acak. Kemudian siswa yang bersangkutan yang sesuai dengan nomor panggilan guru itu akan menjawab sebuah pertanyaan yang akan dilontarkan oleh guru. Yang kelima, penilaian dan pemberian tanggapan. Pada fase ini, guru meminta siswa yang lain untuk memberikan tanggapan atau jawaban dan masukannya terhadap hasil jawaban siswa yang tadi sudah dipanggil oleh guru sesuai acakan nomor tadi ya. Terus yang keenam yaitu kesimpulan. Pada fase ini, agar tidak menimbulkan kerancuan atau keraguan-raguan dalam sebuah diskusi, maka pada fase ini guru akan memberikan sebuah kesimpulan. Dalam memberikan kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi yang sudah dibahas tadi. Dan yang terakhir yaitu fase ketujuh yaitu evaluasi. Pemberian evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan umpan balik dari hasil diskusi tadi. Pemberian evaluasi ini dapat berupa penilaian, tulisan, dan pemberian tes sebagai hasil akhir dari sebuah diskusi atau kegiatan belajar tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.